Welcome back to podcast bola terus. Podcast bola yang selalu ngomongin bola terus-terusan, nggak ada habisnya. Masih bersama saya Angga dan dua fans yang lagi berseteru kemarin antara Mas Edo dan Mas Damas. Apa kabar Mas-mas semuanya? Alhamdulillah sehat, meskipun agak sedih kekalahan yang wajar, tapi sedih lah. Kece banget. Gak usah ngece Mas. Ya aku Kita temenin nggak Mas ya, bisa aku temenin. bersuara, nggak bisa bersuara, nggak bisa bersuara. Ini doang nih. Oke, untuk pembuka sekarang di episode kali ini kita mau bahas dulu hasil Liga Inggris yang di game week berapa kemarin? 23 ya. Dua tiga, Game yang week seru 23 ya. kemarin. Kita nggak bahas semuanya, kita cuma bahas beberapa, terutama Big Six ya. Kita mulai dari Burnley sama Spurs kemarin berakhir dengan skor imbang 2-2. Awalnya Spurs sempat unggul kalau nggak salah kemarin 1-2 gitu, terus akhirnya ditambahkan 2-2. Mas Frank pecat, Terus pecat. ya itu si Thomas Frank udah lah, udah selesai itu. Terus Tapi ada Man bagus itu, tapi City. ada yang menarik, ada yang menarik itu. Itu Apa 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 apa. Spurs Spurs yang nyetak gol dua dua center back semua itu. Ya, betul. Oh ya, Van de Ven. Kayaknya nggak punya Sama striker kan ya pemain. mereka ya. Cuma center back. Van Romero, Sian. kasihan. Mas Frank kasihan. Ah, sakit banget. Ya udah, lanjut Man City lawan Wolves kemarin menang cukup meyakinkan 2-0 aja udah cukup lah ya Tanpa Erling untuk Haaland. menempel menempel ya kan yang calon juara yang bilang calon juara nih Arsenal nih Justru di City lebih bagus tanpa Haaland loh. Artinya skill mainnya iya mainnya jauh lebih lebih apa ya? Lebih fluid gitu loh. Kalau iya kemarin iya iya rotasi ya iya Bang. iya rotasi. Ya ini ke gocek semua ya kemarin ya si FPL ya. Pada Ya, ya, ngaptenin Haaland semua. ya, Ya. Kapten dua. Ja- Kapten Foden pula aku kan, konyol-konyol. Itu masih penting aku kaptennya kaptennya Haaland, vice kaptennya kalau nggak salah siapa yang main ya? Oh, ini nggak main dia juga. Aduh, kapten Siapa ikut itu? Haaland nggak main kok nol kaptennya. Kacau. Suram, suram. Oke, lanjut. Ada Bournemouth yang berhasil mengalahkan Liverpool. Ya, Liverpool ini lucu sekali ya di kadang kemarin kan banyak berita Apa? nggak terkalahkan gitu kan. Liverpool ini nggak Betul. terkalahkan. Cuman ketika udah dicek lagi di bulan Januari di tahun 2026 ini belum pernah menang sama sekali. Baru imbang doang. Ya, Empat berarti kan kali nggak kalau pernah salah ya Mas ya. kalah, baru kalah sekali, nggak Pernah, apa-apa. nggak pernah kalah, kalah sekali, tapi imbang 4 kali ya. Aku ngapain itu, ya kan? Dah, Karena slot si cap. kalau Mas Angga lebih detail lagi, kalau ngecek data statistiknya Liverpool coba pakai line up yang ada Gakpo sama nggak ada Gakpo. Itu terbukti kok. Kalau ada Gakpo itu Hmm. peluang percentage win-nya rendah sekali. Kalau Hmm. Gakpo nggak main itu justru percentage untuk win rate-nya sangat tinggi. Kalau kemarin-kemarin saya selalu mengkritik satu nama kapten, memang kalau kapten Van Dijk kurang bagus, cuman nggak ada penggantinya. Artinya Ya, penggantinya sekarang nggak ada. Guehi yang ya, kita kadang-kadang untuk jadi pengganti di Liverpool pun milih tim yang lain itu kan ya. Nah, cuman ya. kalau Gakpo, posisi Gakpo itu sebenarnya ada pengganti, bisa. Kita bisa mainkan kayak analisisnya Mas Edo ya, pakai si sayap kiri andalan Woods. itu, misalnya gitu ya, Hmm. atau bahkan pemain-pemain lain itu bisa. Di posisi itu bisa pakai pemain lain dan tersedia dan justru peluang win-nya lebih besar. Cuman atau kenapa anak emas ini yang selalu bermain untuk Liverpool dan Mas Damas kalau MU menang bijak ya ngomongnya ya. Tentang Liverpool dibijak-bijaknya loh. Tapi tapi menurut bener aku, kan? nah, Itu kenapa? fakta itu. Itu Hmm? fakta itu. Ya itu fakta, Ya, fakta. ya, setuju, setuju. Cuman agak aneh aja loh. Dari bener tadi dari Januari mereka imbang-imbang di Liga Inggris ya. Itu imbang-imbang-imbang. Ya, Termasuk sama Arsenal, sama Leeds, sama Burnley kan. Kalau nggak salah imbang semua. ya, Kalah ya. nih sama si kemarin sama Bournemouth kalah gitu kan. Jadi performa Liverpool di 2026 di Liga untuk klub yang juara bertahan dan belanja pemain besar-besaran sama hal itu sih sangat amat mengecewakan. Tapi ya itu pertanyaanku malah ke Angga, ini Arne Slot akan dipecat tengah jalan atau masih di keep sampai akhir tahun gitu? Akhir tahun, akhir Sampai musim. akhir musim. Ya kemarin simpang siur ya Mas ya beritanya di Twitter juga aku baca ya. Jadi ada yang bilang Xabi Alonso itu nanti tetap di summer di bulan itu Juli Agustus itu lah ya setelah musim berakhir. Cuman ada yang bilang juga slot ini mungkin dipecat setelah ini. Entah bernomor itu atau nanti setelah di laga selanjutnya. Dan ada kabar digantikan sementara sama si Steven Gerrard. Ada kabar kayak gitu juga. Nah, tuh, nggak Sementara. nyatanya aja hatingnya.
Kalau itu kalau harapannya fans Liverpool pasti sama semuanya bahwa pengganti slot itu secepatnya adalah Xabi Alonso gitu ya, karena emang Mbak Gayung bersambut ya, Xabi Alonso bahkan digantikan asistennya Arbeloa yang di Madrid sudah Arbeloa. Itu bahkan ya, kalau Arbeloanya nggak di Madrid pun nanti bisa jadi duo Xabi dan Arbeloa di mana? Di Liverpool ya. di Liverpool ya. Era lama dulu ya, era 2000 berapa itu ya, 2007 2008 kali ya. 2007. 2007 yang pakai pakai Arbeloa dan Xabi Alonso. Cuman kan kita kalau lihat lagi ini tim kalau menurut manajemen nggak buruk-buruk amat gitu loh. Artinya ini nggak separah MU musim lalu, nggak separah tim-tim yang lain. Ini masih bisa di zona UCL-nya pun juga masih lolos ke hampir dipastikan lolos ke fase berikutnya. Kemudian di Liga Inggrisnya pun juga kalau kita bicara peluang UCL masih belum habis. Jadi Liverpool ini kan keluar dari zona UCL baru sekali ini ya. Maksudnya peringkatnya ke peringkat Ya, 6 gitu. Tapi kan terisi dengan peringkat 4-nya cuma 1 poin. Gitu. Artinya 1-2 itu, 2 poin 1 poin masih masih sangat terbuka. Jadi kalau saya melihat ini nanti bahkan sampai Juni pun nggak masalah. Si slot ini masih akan diperpanjang. Nggak ada masalah. Slot ini nggak ada masalah dengan manajemen. Kalau fansnya semuanya pengen slot dipecat, tapi nggak. ya. Slot itu masih bagus. Pesangonnya tinggi itu nanti. Bayarnya lah mahal banget itu. Ya, 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 aku pernah setuju mas kalau dirimu bilang nggak seburuk MU musim lalu ya. Gini, kalau hitungannya gini, si Liverpool ini kan juara bertahan, terus belinya Ya. juga jor-joran gitu loh. Dan nggak cuma dilihat dari poin dan klasemen, tapi dilihat dari permainan gitu loh mas. Ya kalau MU Permainannya kan kan memang dari awalnya udah jelek, terus nah sekarang gitu loh. udah jelek. Beda Ini kan? nggak bisa, nggak apple to apple gitu loh. Ini Enggak gini. Liverpool itu masalahnya bukan di Liverpool, bukan di pelatihnya gitu ya. Liverpool tuh tinggal slot ini besok mendapatkan 1 back dan pemain sayap idolanya dia. Kan sekarang kalau kita fair-fairan, slot ini masih terlalu bergantung sama Belandanya. Ada Gravenberch, nah, ada Van ya, Dijk, ada Kak Popo gitu ya. Artinya cobalah pemain ini kalau dibelandakan lebih muda lagi gitu. Artinya di sayap kirinya mungkin pakai pemain Belanda yang lebih muda. Terus di belakangnya juga kalau nggak salah kemarin malah pengen juga back ya. Harusnya sih saya paling suka kalau backnya Liverpool tuh Guehi sebenarnya. Tapi kayaknya nggak terjadi ya. Mungkin Van de Ven atau siapa yang akan masuk ke mana namanya ke Liverpool atau jangan-jangan nanti The Fridge kali ya. Ready tuh di Inter tuh diambil nggak apa-apa. The ngapain Fridge. mas? Ngapain? Belanda Ngapain? semua, Belanda semua. Tapi menurut aku ya kalau ngelihat si Arne Slot sih sebenarnya nggak ada yang salah dengan Arne Slot ya, cuman performanya aja penampilan hasilnya nggak bagus. Karena kenapa aku bilang nggak ada yang salah? Karena pemainnya pun juga memang ya benar belakangnya tuh kurang gitu. Pertahanannya kurang, nggak bisa lah berharapkan Konate sama Van Dijk kan. Konate juga lagi izin kan karena bapaknya meninggal toh. Ya, Meninggal. Terus siapa gitu backnya? Ini kan info terakhir kan dengar katanya beli Duwe ya. gue tapi itu umur berapa? 17. Gen- Genduk WW kan. Jadi itu Tuh Dewi. beli beli pemain muda ya hanta berhanta. Ya aku nggak ngerti sumpah. Liverpool tuh aneh gitu. Udah ada kans level mereka. Kemarin kan budgetnya Guehi kan ada kan. Kenapa nggak dibelanjakan Ya, sekarang di ini tutup tutup bursa transfer kapan? 30 Januari kan? 30 tiga Ya, Januari. puluh ada ya, kebetulan, ada tiga kebetulan. puluh Oke, tiga masih ada satu. waktu Dan lah untuk ini minimal. tinggal 5 hari lagi loh ya. Nah iya Hitungan makanya bubar. Nggak mungkin. minimal Ya, nggak Bastoni mungkin. ke atau tadi siapa Bastoni Loh, atau Mas, kalau dibandingkan GI kan 30-an. Kalau Bastoni nggak mungkin dong. Ya kalau paling pas kemarin tuh kalau mau Belanda The Fridge itu bisa ready itu. The Fridge. Ngapain? Fritz. Nggak tapi jab kemarin stem aja ya, jab stem. sempat Ah, sempat ramai Van de Ven, tapi Van de Ven juga ya apakah mau karena cuma Belanda doang kan. Nathan Collins juga masih oke itu yang Brentford. Tapi kalau ya. kalau fair-fairan ya Liverpool kalau mau nyari back tangguh harus pakai yang siap pakai gitu loh. Jangan pakai pemain yang masih harus apa namanya? Masih harus Dipoles. dipoles. Liverpool kalau ganti Van Dijk ini kalau masih dipoles terlambat, nggak bisa. Ganti Van Ya, Dijk harus langsung siap pakai. Jadi paling pas emang mengambil back dari Liga Inggris yang sudah jalan. Van de Ven ya mungkin paling setuju. Ya. Van de Ven Matis paling Delik, pas. Seven. Matis Bulan Delik, satu Van Matis de Ven. Delik. Terus bulan kedua mungkin bisa jadi ini sebenarnya saya lebih suka kalau Liverpool ambil dari timnya satelitnya dia. Nanti kan bisa dicek tuh di Sunderland atau di Southampton di Liga bawah itu ada nggak pemain-pemain yang masih bisa ready untuk Liverpool. Karena kalau paling pas bener Liverpool tuh kemarin Guehi, kemudian juga ada kalau ini Guehi yang sudah out, cobalah nawar lah yang bisa dibeli. Nathan Ake itu bisa kayaknya.
Oh iya, karena gue datang ya. Ya, gue datang Nathan Ake itu nggak punya tempat di City, main di kiri juga nggak cepet, Belan- di tengah juga Belanda banget anak anaknya Belanda lagi. Matis Delik aja udah bener Belanda juga. nggak bisa. Nanti Madrid mah suka meminta jalur juara bisa. Kalau sih, tapi menurut Mas sendiri gimana? Liverpool kekurangan apa? Karena aku dengar kabar juga Chiesa juga mau dijual kan, karena kayak stamina-nya kurang. Chiesa Biasa ada masalah kayaknya sama slot itu, nggak cocok. ada masalah Iya, ya, iya, sama iya. kayak. Juga capture juga itu si Kesa lagi ada masalah sama Spot. Cuman menurutku kekurangannya banyak mas. Maksudnya sebenarnya yang paling penting dari kacamata fans ya, ya kekurangannya dari pelatih. Udah Lah, itu aja kok sebenarnya. melatih? Pelatih. Itu berarti Nah sekarang membuat juara loh. gini loh. Kemarin tadi Mas Mas Jawar pun juga ngomong kan, selama statistiknya si Gakpo itu main, itu kan hasilnya kurang bagus tuh. Nah itu kan Gakpo masuk dari jadi line up itu siapa yang milih? Kalau bukan Slot ya kan? Iya, cuma Nah, slot itu. pemilihan pemain gitu, pergantian pemain segala macam. Misalkan udah ketinggalan atau butuh gol segala macam, yang Responnya menentukan salah. siapa yang gantiin itu kan salah gitu loh. Nah, Responnya salah siapa dia. ya? Ini kan slot gitu loh. Jadi ya mau nggak mau memang harus diganti itu slot tuh. Udah kebanyakan slot dan kebanyakan judi kan udah nggak Tapi bagus gitu loh. kayak gini nggak, terlambat nggak untuk mencat slot sebenarnya? Sebenarnya Selamat. momentum mencat slot terbaik adalah saat dia bermasalah dengan legend, saat Ya. bermasalah dengan Mohamed Salah. Ya. Sebenarnya di situ. Betul. Nah, Saat ini terlambatnya tuh seperti apa, Mas? saat Tuh, ini Mas. kalau mau apa ya, mau mengkick Eh, mengkick eh, slot eh, itu paling enggak eh. harusnya ada friksi gitu loh di tim itu sendiri. Pemain senior harus ada yang speak up biar agak ribut dikit. Nanti kan manajemen akan memilih salah satu. Kalau nggak ada masalah yang berat, masalah dengan masalah eh, performa ini kayaknya lebih memilih uang Liverpool masalahnya. Enggak, Ya, masih ya. percaya sama proyeknya Berarti slot ini. dari sudut pandang manajemen ya, berarti Mas Damas Iya, bicara ini tadi teman-teman. ya. Betul, bukan banyak fans. Kalau fans pasti punya Sapi Alonso, Ya, mumpung ya, masih ready sebab Alonso. Enggak, tapi ya, kalau ya. kalau aku lihat lah di kondisi Liverpool sekarang, pemainnya sekarang tuh udah pasti banyak Belanda connection, jelas Arne Slot jauh lebih berapa dukungan sih menurut aku ya. So far di dressing room, harusnya di dressing room nggak dapat masalah si Arne Jangan Slot salah loh. sama Saat masalah dengan Mohamed Salah, Van Dijk milih milih Salah loh daripada Slot. Oh ya iya, itu cuma caranya si Arne Slot aja yang salah gitu, dengan salah. Eh, siapa yang salah nggak tahu lah. Dia salah kaprah. Tapi so far kan juga akhirnya Mo Salah kan dapat kesempatan lagi, main lagi gitu. Walaupun sebenarnya harus diakui semuanya loh, Mo Salah kan performanya memang turun. Mau Ya gimana? kalau Hmm. kalau aku boleh bilang, sayap kanannya Slot itu kalau mau main bagus, sayap kanan pakai kaki kanan, nggak bukan kaki kiri. Iya, iya. Eh, Frimpong jauh lebih pas daripada Slot untuk daripada Salah untuk di posisi Ya, depan betul. kanan. Itu jauh lebih bermanfaat kalau pakai strateginya Slot. Tapi kan ya gimana? Pakai Salah lagi, oh Salah nganggur gajinya besar, masa disuruh duduk-duduk doang kan gitu. Ya sih, ya ya, sih. ya. Salah tuh udah maksud bukan terlalu ngeflank ya. Kan dulu kan ngeflank banget ya. Sekarang udah Betul, waktunya dia agak masuk ke dalam. Jadi flanknya tuh betul. diisi sama Frimpong itu. Mm-mm. Nah, cocoknya Xabi Alonso itu yang terbiasa 3-4-3 ya kan. Nah, kalau Xabi Alonso masuk ke mana? Ke Liverpool itu mau pilihan terbaik dan win-win solution buat fans semua. Iya. Setuju lah semuanya. Ya, ya Nggak ada udah yang pasti bagus lah, kalau ada mantan pemainnya Florian Wirtz sama Frimpong di situ, ya udah pasti jelas. bagus Ya, lah. Nanti tinggal tambahin satu pemain lagi itu back tengah. tengah Dia akan itu. ngambil Hudson atau siapa itu nanti dari Madrid. Nggak dipakai juga kan sekarang. Saya Dewi Wilson. Oke, ya wes lah itulah Liverpool nanti gimana Tapi harusnya kita bangkit sih lihat. Liverpool ya, harusnya bangkit lah. Bangkit, bangkit lah Ah, bisa. dari kita Bisa lah bicara peringkat bangkit, kita peringkat 6 bicara lah. bangkit tuh udah ratusan kali mas, tapi nggak Peringkat 6. bangkit-bangkit. Peringkat 6 tapi. Ingat nggak? Nggak. Sombong, sombong, sombong. Bicara bicara bangkit itu sombong, ada yang baru bangkit dari dari kubur. Sorry bos. Setan Gila. merah. Eh, Setan merah kemarin. Sebentar sebelum ke MU kita ini dulu satu lagi Ya, Chelsea. Chelsea kemarin juga menang 1-3 lawan Crystal Palace di ya udah lah kandangnya ya. Kita Palace ya. merah Ki kalah, kalahan lagi ya. kalah udah Peles inilah itu kalah gara-gara Palace pemainnya pergi. Titik. Pergi pergi semua, nggak semua. ada semua. Udah habis Itu sumpah. penggantinya Guehi. Itu aduh Nggak aduh. ada. Kacau itu si Canford Kan tuh siapa penggantinya itu? Zaha penggantinya Zaha, penggantinya Eze si siapa namanya si Pino juga belum perform. Pino. Jadi makanya Nah, susah, Peles itu butuh waktu. nah, kasihan si ini sih Oliver Glasner ya. Iya, jadi jangan ngira Chelsea-nya bagus, menurut aku Peles Belakangnya kemarin yang sudah kuat. Ada Guehi. Nggak tahu kenapa Ah, dijual di sekarang. Kenapa nggak dijual free transfer aja nanti di Juni nanti. iya Heran saya sama ya, sama ya sudah tahu lah. Peles ini. lumayan buat dapat duitnya.
Ah, Tapi nggak dipakai buat apa-apa juga gitu loh Mas. tuh Nggak dia pakai nggak beli buat juga Apa kok sebenarnya. mediocre kan dipakai aku yakin buat beli pemain muda pasti. Dia Pasti. siapa yang mau ke Muda yang si murah-murah kan kayak gitu. Tim mediocre kan kayak gitu flow-nya. iya iya Berapapun itu iya 10 sih. juta, 20 juta bisa buat beli pemain muda ya. potensial nanti dijual mahal lagi. Kayak gitu-gitu ya Itu terus. Arsenal kalau itu bukan mediocre tuh Arsenal Sorry, gitu. sorry. Arsenal sekarang Loh, mahal-mahal pemainnya, sorry. loh Arsenal kan mediocre Mas katanya. Itu Oh dulu iya, karena dulu masih ada utang bangun stadion. Sekarang enggak, sorry. Kita masih di peringkat langsung atas. ngegas santai aja, langsung ngegas. Oke, kita masuk ke pembahasan inti teman-teman ya. Kita bahas nih dua fansnya nih, Arsenal versus MU kemarin. Mungkin dari kalian teman-teman mungkin udah mengira, aku pun juga mengira ya, si kemarin tuh Arsenal mungkin menang ya, menang Enggak, aku walaupun enggak. nggak mudah. Dari awal aku udah bilang dari pagi mungkin chatnya masih ada di chat itu di grup masih ada kan. Enggak. Kita enggak kalah lawan Oh Arsenal iya, enggak kalah. Mas Damas ya, Nggak kalah maksudnya tapi juga teman-teman. nggak menang kali. Tapi aku enggak ngomong enggak, aku ngomong enggak mau kalah sama Arsenal. Kita main away, Nah, tapi nggak ya menang kan? juga. Ya kalau menang itu mah kita mah berharap masih berharap. Cuman kalau enggak kalah pasti enggak kalah. Iya, berarti kan Iya, iya, nggak iya. menang kan? Prediksiku sih Awalnya. kosong-kosong Ya, sebenarnya. Berarti over achievement pada MU bisa menang kan? Kalau melihat pertandingan Carrick ya, sebenarnya kalau saat sebenarnya yang paling dirasakan fans MU saat ini adalah kecewa saat penunjukan Fletcher. Itu benar-benar itu keputusan paling buruk. Coba kalau sebenarnya mecatnya Amorim itu agak sedikit mundur, terus deal-dealan dulu sama Carrick langsung jadi pelatih gitu ya, artinya nggak pakai Fletcher ya. Dan Atau Fletcher kenapa menurut nggak saya kerek dari awal, Mas? karena kan nggak ready mas. Jadi tim itu kan untuk meng-hire Carrick itu masih butuh kontrak dan lain-lain panjang ya. Carrick juga bukan orang pengangguran yang langsung bisa masuk gitu loh. Karena Carrick iya, ini iya, kalau iya. Carrick ini kalau dicek terakhir sebelum dia sebenarnya yang paling favorit bukan Carrick, favoritnya adalah Ole. Cuman Ole Oh iya, ini iya. ternyata menambahkan klausul kalau lolos Liga Champion dia minta permanen. Itu aja sebenarnya. Sementara kalau Carrick itu tanpa tanpa embel-embel apapun dia nggak peduli saya mau lolos 4 besar mau lolos nggak lolos 4 besar itu bukan urusan dan dia cuma menyampaikan akan memberikan yang terbaik yang versinya dia. Nah, Carrick sendiri sebenarnya bukan pelatih yang jenius macam Xabi Alonso pakai taktikal, enggak, bukan Thiago Motta juga bukan. Carrick ini hanya mengembalikan sepak bola pada konsep dasar gitu ya. Artinya seorang pemain belakang itu harus berani passing, terus berani duel. Yang biasanya main di back sayap tidak dijadikan back tengah. Yang biasanya main di back tengah tetap bermain di back tengah. Yang biasanya gelandang harus tetap jadi gelandang bertahan. Jadi backnya meskipun dua, ada 4 back karena ada 2 gelandang bertahan lain yang siap mendobrak. Cuma itu aja. Dan yang paling utama adalah dia mengembalikan posisi Bruno Fernandes di posisi nomor 10. Itu aja. Tidak terlalu melebar, tidak terlalu kemana-mana, dia tidak terlalu dalam juga, tapi Bruno dikembalikan ke posisi 10. Dia persis seperti saat Ole megang. Dulu dia asistennya Ole ya. Jadi dia masih persis saya dulu. Bruno berada di posisi yang paling pas untuk saat ini karena nggak ada pemain lain. Dan tentunya kemenangan lawan City yang diragukan banyak fans karena setelah menang lawan City, City juga kayak 3-1 lawan Bodo Glimt ya. Artinya Ya, menang lawan City masih dianggap sebelah mata. Tapi permainan melawan City, City itu nggak bisa ngapa-ngapain loh lawan MU loh. ya, Dengan ya. permainan, tapi memang City tanda kutip ya, backnya semua hampir empat-empatnya tidak ada yang tidak ada pemain intinya, tidak ada pemain utama. Cuman ketika kita melawan Arsenal, sebenarnya Arsenal sudah bisa memastikan 3 poin saat unggul 1-0. Sebenarnya di situ. Ya. Nah, Arsenal rusak karena Zubimendi melakukan blunder fatal yang mengakibatkan seluruh pertandingan saat itu berubah drastis. Karena emang sebenarnya MU saat melawan Arsenal nggak emang menguasai bola, cuman dia pakai long ball gitu loh, pakai long ball. Kemudian ketika ke gol dicuri golnya oleh Timber yang tiba-tiba masuk ke kotak penalti yang kagetnya Martinez itu sudah sedikit banyak runtuh mental MU. Bahkan Bruno Fernandes sebelum cetak gol itu Bruno sempat dapat peluang Bumo itu yang disendang kenceng itu ya, ternyata tendangannya masih out itu ya. Itu Ya. cuma bola masih jauh dari harapan. Kita nggak menguasai. Cuman ketika Zubimendi melakukan blunder dan salahnya Arteta adalah tidak segera mengganti Zubimendi terlambat. Zubimendi itu kemarin underperform, nggak bisa ngapa-ngapain. Dua gol MU itu semua salahnya dia. Dia waktu si Dorgu dia lupa gitu. Zubimendi itu udah gelandang bertahan, dia yang harus bertanggung jawab sebelum berduel dengan 2 backnya. Dia lupa. Ketika sama Dorgu bahkan si Zubimendi ini masih terlalu main stylish gitu loh, masih meminta handsball, masih meminta protes. Dia lupa, dia habis blunder 1 gol. Ini kalaupun
kayak gini saja dia sapu tuh si Dorgu, disapu selesai. Ya, artinya memang kemarin Zubimendi berada di bawah form. Terus yang paling parah adalah cara pergantian Arteta dengan mengganti 4 pemain sekaligus. Itu artinya dijebak dia. Plannya sudah berubah jadi plannya 4 pemain pengganti, dijebak sama Carrick, dan Carrick akan mengganti beberapa pemain yang merubah gaya bermain. Itu akhirnya jebol di menit terakhir itu kan gara-gara si Kunya ya, itu karena pemainnya ketika pemainnya 4 pemain pengganti masuk itu kan mutlaknya di gol itu kan, di golnya Merino. Cuman setelah itu mereka nggak bisa ganti strategi apapun, udah nggak bisa. Itu aja sih sebenarnya. Aku sih sebenarnya setuju, tadi ada beberapa poin yang menarik dari Mas Dawasti. Yang pertama, kemenangan MU ya selamat dulu lah. Aku menyatakan Oh, selamat, kita kan harus gentle. Pertama aku Ya, selamat dulu. selamat harus kemenangan dong. MU, Selamat, karena selamat. ini kayak semacam apa ya, oase di tengah padang pasir bagi MU, yang mana performanya kan peringkatnya belasan di 2 musim terakhir, kemudian mulai merangkak bermasalah di pelatih gitu kan, dari zaman Erik ten Hag, Amorim, kemudian eh, gregetan, bikin supporternya gregetan lah, fansnya gregetan, sampai akhirnya ya ini kayak kejutan aja dari awal menang lawan City gitu kan. Tadi Mas Damas juga bilang menang lawan City kan nggak nyangka siapa bisa menang lawan City gitu kan. Tapi kalau aku bilang kemenangan lawan City absolut menang, MU memang unggul kan, tapi lebih karena faktor dari City-nya juga yang pertahanannya lagi jelek-jeleknya kan saat itu kan. Ya, tim B, backnya Tuh, tim B. pertahanannya tuh Guehi juga belum ada saat itu kalau nggak salah. Hmm. Jadi memang itu pertahanan yang parah, karena itu terbukti dengan kekalahan City juga di UCL gitu kan. CL. Nah, kalau lihat Arsenal ini yang mengejutkan. Kenapa Arsenal juga bisa menang lagi MU dan di Emirates lagi? Itu kan sesuatu yang mencengangkan gitu. Kalau aku ngelihat dari sisi sudut pandang fans Arsenal, sebenarnya ada satu titik kesalahannya Arteta itu adalah menurut aku ya. Dia merotasi pemain ketika di UCL melawan Inter. Melawan Inter, Arsenal tuh rotasi. Malah ketika lawan MU, pemain intinya dimasukin lagi, itu malah belum tune in, malah belum apa ya. Jadi kayak kehilangan harmonisasi atau kehilangan Messi. mentalitas untuk Tenis. bisa aura menangnya gitu. Jadi aura menang yang didapatkan di San Siro itu nggak kebawa di Emirates, di mana ya ini juga penting untuk bisa menang gitu. Jadi pemain-pemain Nggak intinya panas ya gitu ya. semua. Arsenal nggak panas gitu ya dari awal ya. Betul, Odegaard nggak main. Maksudku gini loh, di Inter dia nggak mainin Odegaard dan lain-lain, kemudian di MU, pas lawan MU dia ngelawanin Odegaard ya nggak panas gitu. Maksudku ada sesuatu yang harusnya Arteta ini kayaknya lagi mencoba mencoba memperkuat tim dengan rotasi gitu kan. Ini sudut pandang Ya, fans Arsenal ya. Oke, ini musim masih panjang, kompetisi empat-empatnya masih diikutin gitu kan. Takut pemain cedera, sekarang udah fit semua, dicoba tuh rotasi. Karena kan merasa kedalaman skuadnya kan besar kan. Nah, lawan Inter dirotasi tuh. Tapi pas lawan MU, nah ini yang fatal. Inter bisa menang, oke. Seharusnya ya menurut aku kemarin ya, lawan Inter pun juga kalau imbang ataupun kalah kan juga di UCL masih aman, karena mereka berikutnya lawan Kairat kan. ya, Nah, makanya itu Kairat yang Almaty. aneh. Menurut aku dari sisi strategi Arteta mencoba untuk rotasi. Nah, pas lawan MU, menurut aku kalau bicara permainan ya Mas ya, Arsenal nggak kalah Mas secara permainan sebenarnya. Tapi memang kalah karena individual error. Tadi dirimu bilang kan, Zubimendi kan. 2 golnya gara-gara Zubimendi. Yang pertama memang, Mental, mental. nah itu mental. Mental iya, tapi sempat bangkit. Cuman, jadi sebenarnya gini, kesalahan menurut aku mental, aku nggak begitu yakin mental. Karena kenapa? Karena masih lumayan bisa ngejar kan. Akhirnya sempat dua-dua kan. Sempat dua-dua itu malah Ya, mentalitasnya naik. Tapi blundernya tau nggak kenapa ketika dua-dua tiba-tiba jadi 3-2? Gara-gara posisi Arsenal itu udah menyerang gitu. Jadi Zubimendi udah nggak ada. Jadi tahu nggak gelandang bertahannya cuma Declan Rice. Ya memang, karena Ya, ganti 4 pemain sekaligus ganti pemainnya itu. betul. Gelandang bertahan cuma Declan Rice. Mereka naruh si Arsenal naruh Merino sama Eze kan, nggak salah kan. ya, Itu sama Eze untuk nyerang gitu kan. Merino yang biasanya dipasang striker di gelandang, memang dia suruh nyerang. Eze juga kita nggak bisa berharap pertahanan Eze. Yang terjadi adalah itu skema golnya Cunya itu ya gara-gara long ball gitu kan, terus kemudian cuma meninggalkan deklarasi sendiri. Eze cuma ngeliat, Merino pun juga gagal mengantisipasi, karena apa, Merino udah aura nyerang dia, karena butuh gol lagi kan, dia buktinya bisa ngegolin kan. Eze pun juga mikir oke, okay, kita bisa unggul nih. Dulu kan ini Arsenal kan merasa wah ini bisa menang nih dua nih di Emirates ya, gitu kan. Kemudian mentalitasnya itu mentalitas nyerang. Nah makanya ketika itu dapat Cunha ya, unlucky lah, menurutku bagi Arsenal tuh jadi unlucky. Tendangannya bagus banget, peluangnya bagus banget, dan kemarin kalau nggak salah aku sempat menyimak itu golnya Cunha itu juga karena perannya Sesko kalau nggak salah, dia itu lari kemana
Gabriel sama Saliba itu jadi Buka. gelandang, buka. Nah, itu tuh sebenarnya mirip perannya Gyökeres juga sebenarnya untuk buka-buka itu, tapi Gyökeres nggak kelihatan kemarin karena Gabriel Jesus juga kan. Nah, makanya golnya Cuna bagus, berkelas, aku akuin. Golnya Dorgu juga bagus karena kesalahan. Nah, golnya Bumo ya gak bagus, ya itu cuma gara-gara Zubimendi. Jadi sebenarnya buatiku ya kalah. Ini mirip menyakitkan, sama menyakitkannya seperti Arsenal kalah sama Aston Villa kemarin. Bagiku ya. Ya, Mirip betul. kali. Mirip kali. Setuju. Golnya Mbumo itu nggak bagus. Benar-benar nggak bagus. Tapi lebih nggak bagus golnya Calafiori di Old Trafford. Nah, saat aku tanya nih, golnya Calafiori di Old Trafford sama golnya Merino kemarin bagus apa? Jelek semua. Artinya gini, Arsenal itu kan saat ini kalau mau introspeksi, Arsenal itu adalah tim on goal dan tim set piece ya. Artinya Tepis. cuman bisa gangguin kiper lawan, kemudian terus nyari gol gitu ya. Kemarin sebenarnya waktu golnya Merino ada pelanggaran, kalau teman-teman cek lagi ya. Golnya Merino ada pelanggaran Cuna. Cuna itu mendorong Gabriel atau siapa itu Ya, tabrak-tabrak sedikit gawang. ada dorongannya. Itu Ya. kalau nggak gol itu pasti kena VAR itu. Itu pasti kena VAR dan MU bakal kena penalti. Karena kacau itu. Itu karena emang salah satunya cara menghalalkan segala cara. Arsenal kan pakai set piece. Dan set piece Arsenal itu bagusnya adalah ganggu kiper tapi nggak pelanggaran. Saya juga heran tuh. Kiper kami itu selalu terganggu kalau set piece Iya. Arsenal. Tapi itu nggak foul. Kita bingung kenapa nggak foul kiper kita diganggu. Cuman yang Mas Edo harus tahu kemarin itu sebenarnya itu adalah bagaimana ceteknya strategi Arteta. Arteta itu gimana ya? Aku setuju sama Koci sih. Arteta itu apa sih gitu? Sumpah, Itu ini rame pada Mas Jiso Koci karena Koci kata-katanya kalau Arsenal nggak juara, Arsenal nggak punya mental dan lain-lain. Aku pribadi kan Koci berapa kali bilang kardus gitu, fans kardus. Aku malah merasa kok makin kesini Koci malah lama-lama jadi kardus ya kalau udah menyatakan bukan. maksudnya Arsenal nggak juara. Kemarin itu adalah Sorry bukti Koci. kalau Arteta itu jauh di bawah pelatih top apa ya, pelatih topnya Liga Inggris lah. Kenapa gitu ya? Kemarin kalau Mas Edo paham dari awal, pertandingan kemarin itu di setting lini tengah itu jalan kaki. Kalau Mas Edo paham. Ya, Kenapa? Karena MU nggak siap kalau harus lari. ya, ya. Di kemarin itu di tengah itu dibuat temponya selambat-lambatnya. Dan sayangnya Arsenal mengikuti tempo itu. Ya, Itu ya. tempo yang memang diminta oleh Casemiro. Casemiro mungkin sih ngobrol sama siapa namanya? Carrick ya. Ya. Pak, pokoknya selama main iki slow, tak Pak Cari. gajuni kabeh. Tak antemi kabeh Pak gitu. Tak antemi semua. Jadi kalau kemarin kita lihat Casemiro itu gila tuh. Gabriel siapa ya? Saya lupa, Gabriel Jesus dibully itu. Ya, ya. Terus siapa? Si Saka. Saka tuh dikantongin sama Nah, itu loh, aku bingung gitu. Kan jelas-jelas physical presentnya kalah ya. Maksudnya kenapa sih Gabjes yang dipasang gitu? Maksudku ya oke Gabjes bagus di Inter ngegolin 2, tapi kenapa nggak Victor Gyökeres aja tetap gitu? Malah menurut aku harusnya di awal tuh Victor Gyökeres. Terus kanannya jangan Saka, Madueke dulu aja biar dibikin ngos-ngosan, baru Saka masuk. Aku tuh nggak ngerti ya apa di pemikiran si Arteta karena kayaknya kalau bicara benar aku setuju Koci dari sisi strategi ataupun mungkin cara rotasinya juga menurut aku salah. Arteta tuh masih buntu di lini serang sih. Menurut aku benar-benar buntu di lini serang. Maksudku Nah, mungkin Arteta itu kebanyakan nonton podcast kita. Itu artinya. Arteta itu karena mendengarkan omongan Mas Edo bahwa Arsenal itu dalam skuadnya oke kok. Kita mau beli siapa? Kita pemain banyak kok. Siapapun yang dimainin sama aja kok. Nah, dia dengerin di situ nih. betul. Pemainin sama aja, mainnya dipasang semua. Akhirnya kacau kan. Emang harus diakui kalau emang namanya tim itu ada yang namanya tim utama, ada tim cadangannya enggak. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Bagiku sih ya namanya kalah, it's okay kalah. Tapi kan maksudku bukan akhir dari segalanya bagi Arsenal. Akhir dari segalanya. Nanti kalau Arsenal misalnya kalah 1 poin tuh gara-gara kalah sama MU. Enggak. Aku nggak setuju. Karena kenapa? Karena menurut aku ini kekalahan MU itu malah penting bagi Arteta untuk sebagai pengingat bahwasanya kita tuh masih di atas. Kita masih di atas. Ngomongnya sok bijak banget. Tiap kali kalah pasti gitu. Benar. Ini lihat nih. Kalau Koci mau prediksi ini awal kejatuhan karena mentalitas dan lain-lain. Kalau aku tidak melihat itu. Kenapa? Karena ini cuma Arteta tuh belum nemu pola lini depannya seperti apa. Udah itu doang. Pertahanan aku enggak sih kuat. Kalau aku setuju sama Koci. Kekalahan lawan MU itu kena apa ya? Kena kutukan, bukan kutukan, kena mental. Artinya gini, Liverpool itu kalah sama MU berakibat fatal loh. Bukan masalah kalahnya di kandang, bukan. Akibatnya itu setelah itu gak bangkit mentalnya. Fansnya MU itu paling berisik di dunia. Jadi aku yakin nih pemain Arsenal gak bisa tidur gitu artinya. Karena media kan.
Ya Hah? makanya tapi karena peran media kan yang nyerang-nyerang ke Ya, mereka. betul. Dan Arsenal itu kan gini, artinya sih gini. Arsenal saat ini harusnya fokus ya, fokus ke pertandingan berikutnya ya. Ini kekhawatiran saya. Arsenal besok itu gagal menang lawan Leeds. Gagal menang artinya dia kalau gagal menang unggul cuma 2 poin. Next kalau ketemu City kalah, udah kalah 1 poin itu. Jelas Ya, makanya juaranya udah hilang lagi. makanya vital peran maksudnya perannya Arteta dalam hal ini untuk bisa dalam on track lagi balik dan ngegas lagi kemudian lawan Leeds kalau nggak salah kan Arsenal tuh habis ini lawannya nggak susah mas gampang-gampang. Nah ini nih yang jadi kunci ketika lawannya Justru ini jadi gampang. masalah. Ini Justru gampang ini. itu. Ini imbang, Nih, bukan Mas, aku nggak ngomong kalah, Mas imbang. Edo, ini ya di 5 pertandingan terakhir nih Arsenal itu kan menang 2 kali, Heeh. terus imbang 2 kali, kalah sekali dan performanya tuh menang-menang, imbang-imbang, kalah. Nah ini Nah, habis ini kalah lagi. enggak. Ih, tahu tuh Angga juga ngerti tuh. Itu loh, jadi polanya gitu, Mas. Ada bola gitu enggak. Dan dilihat lagi Arsenal itu imbangnya itu nggak masuk akal dan lihat aja golnya Arsenal itu aduh Ya gini benar kontrol. benar benar ada gol mas- Arsenal gini. ada masalah dengan lini depan Arsenal titik. Enggak. Aku tuh melihatnya pada saya skema teknisnya sih. Karena gini, lawannya kan Arsenal habis ini lawan siapa? Lawan Leeds ya. Habis lawan Leeds Ya, lawan siapa enggak? Arsenal Brentford kalau lawan nggak salah. Leeds lawan siapa ya lah aku lupa. Eh, Tapi yang penting mudah-mudah lah. Leeds lawan itu lawan Arsenal lawan Sunderland. habis Sunderland ada lagi satu lagi Habis Sunderland lawan mana Arsenal. jadi Brentford. Brentford. Nah, maksudku Arsenal itu agak kewalahan menghadapi tipikal tim-tim yang kayak MU gitu. Maksudnya ini kan tipikal pemain yang bertahan, kemudian counter attack itu susah. Nah, besok lawan Leeds kan yang lebih menyerang ya, dia lebih terbuka, itu jauh lebih mudah. Kemudian sama Sunderland pun juga mulai nyerang itu jauh lebih mudah. Walaupun kemarin Sunderland ya kita nyaris kalah juga lawan Sunderland kan. Jadi Nah, iya. jadi sebenarnya ini malah momentum harusnya laga-laga karena setahu aku kalau nggak salah Manchester City ketemu Liverpool, bener nggak? Iya. Di 3 pertandingan ke Iya. depan City ketemu Liverpool. Ya itulah kuncinya Arsenal akan tetap gini loh. Aku merasa Arsenal akan tetap aman-aman saja di puncak. Bahkan mungkin gap poinnya sekarang 4 poin bisa jadi 7 poin lagi karena di Mas 3 pertandingan ke depan. Tapi Mas memang kekalahan lawan MU ini membuat jadi seolah-olah fans MU itu makin bakal nyerang seperti katanya apa Dokter Tirta kan. Dia bilang kalau Arsenal juara atau Liverpool juara atau City juara sekalipun fans MU akan dengan santai ngomong masih ada King MU kalahin sang juara kan gitu pasti iya gak sih bro gini mas Liverpool kalah City kalah siapa lagi Chelsea kalah nggak kalah juga kalah ya? semua kalah kita Kalah. kalahin semua Nah kita itu kalahnya sama Brentford sama Bournemouth gitu kita kalah. nah makanya menarik nanti ketika MU aku tahu MU habis ini lawan siapa 2 pertandingan 3 pertandingan lagi Nggak berarti MU kita udah Fulham. selesai liganya. Liga udah selesai liganya. bisa jadi ini menarik loh bagi Michael Carrick karena dia menang lawan City lawan Arsenal tuh mood booster kan boosternya naik tinggi banget ini kalau berikutnya 2 3 laga pertandingan lagi si MU nggak bisa menang ini sih parah sih maksudku nggak ada Tapi ada kabar buruk di MU, ada kabar buruk. apa Si Lionel Messi cedera. Apa, bukan Mas? Gareth Dorgu tuh Lionel Messi, Lionel Dorgu, cedera. atau lagi banyak bilang ini loh Ryan Dorgix Ryan Dorgix ngeri Cedera. tuh Cedera 2,5 bulan. Itu Hah, dua dipastikan, setengah bulan Wih, lama ya, juga, Mas. ya cedera berat kok tuh. nah itu Udah yang dari pertanyaan aku mas 2009. ketika MU gak ada sayap kiri winger kiri siapa gitu Cuna main di siap kiri. lah tapi kan beda karakternya Dorgu kan yang flank kayak gitu kan Ya itu bedanya Carrick sama Arteta. Ya kalau pemain apa adanya kita coba kita pakai formasi yang berbeda, nggak kayak harus melulu pakai textbook kayak gitu kan. iya makanya Oh iya. menurut aku ini sama-sama serunya baik bagi kan kemarin MU memang oke selamat menang tapi habis ini MU Udah lawan 4 kali ngomong selamat loh ini. iya nggak apa-apa kan aku akuin MU habis lawan siapa nah itu kalau memang ternyata kalah-kalah lagi ya percuma gitu tapi intinya paling nggak MU di mata fans-fans rival-rivalnya ya masih bisa inilah sombong-sombong dikit ya nikmatilah Kalau kemenanganmu. kalau MU sebenarnya kita nggak terlalu berlebihan ya. Artinya kita pengen MU diselamatin Carrick lah gitu. Artinya kita diselamatin sampai akhir musim lah. UCL Kalau lolos OCL lolos tuh bonus. Yang pasti lolos ke Eropa. dia aja nggak yakin UCL lolos gimana sih MU nggak beli pemain loh mas. Amorim menjanjikan MU lolos itu pun dengan beli pemain lagi gitu. Saat ini MU sampai
dipegang problemnya awal Januari, kita udah ngomong MU butuh gelandang ya, gitu ya. Semua orang sepakat ya MU butuh gelandang, butuh back sayap gitu ya. Semua sepakat. Dan MU sampai sekarang nggak beli satupun pemain. Tapi katanya dapat 1 slot mau beli 1 pemain. Ya siapa? Itu sampai sekarang belum dapat gitu. Artinya Ya, masih ada 5 hari lah. Erik ini Dan nggak 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 cukup. ngoyo. Erik nggak ngoyo. Erik ini cuma memanfaatkan. Erik ini bukan pelatih Nggak ada. yang memang disetting untuk berkelanjutan. Dia hanya menyelamatkan sampai di akhir musim. Buat kami sih nggak terlalu berlebihan. Kita maunya Erik menyelamatkan MU masuk Eropa dulu. Karena dengan masuk Eropa, pemain akan datang. Kalau kita nggak main Eropa lagi kayak musim lalu, susah. Eropa tuh harus UCL atau Nggak Oh Intertoto, enggak, Intertoto. nggak masalah. tertutup? Intertoto peringkat 8. Piala Winners pun nggak masalah, Piala Winners. Kita mah Piala Winners nggak Jadul masalah. banget. Yang penting kita menang lawan Arsenal, menang lawan City, menang lawan Liverpool. Gitu. Nggak, tapi maksudku bukannya Mesti gitu. momentum menang lawan City dan Arsenal itu malah harusnya bikin semangat bisa jadi UCL ya, karena ya why not gitu, UCL masih Oh bisa. enggak, kalau kemarin hitung-hitungan sih kita pengennya nggak UCL, pengennya juara. Ini Ada udah, ini ada sombong. Itu semakin tapi mantul. banyak konten-konten yang mulai sombong untuk nunggu Arsenal Coba jatuh. bayangkan kalau kita sampai akhir musim nggak pernah kalah nih, poinnya dihitung gitu ya. Secara matematis kita masih bisa juara loh. Iya, betul. Jadi Mas Angga itu kan jago ngitung nih. Nanti coba dihitung habis ini poin MU saat ini sampai akhir musim menang terus. Sorry, ini Kemudian MU di atas Liverpool kan sekarang? iya, Iya, kan di atas 2 poin. empat Poin. empat kan empat. Ya makanya maksudku ketika MU ini udah di atas Liverpool ya kenapa nggak di keep untuk bisa terus fight gitu loh. Nanti yang Kita maunya juara, nggak cuma masuk lolos UCL. Sabar dulu loh. Mas Damas masih yakin nggak Mas Arsenal juara? Enggak. Masih yakin nggak? Kalau juaranya kalau enggak, saya yakin juaranya kalau enggak Manchester biru ya Manchester merah, cuma 2 itu. Kalau aku keyakinanku Arsenal juara tuh dari tadinya tuh 90%, nah sekarang jadi 80 lah. Agak Jadi turun dikit. gini Mas Edo gini. Yang ini di pikiran pemain fans Arsenal itu adalah habis ini di 3 pertandingan berikutnya dengan 9 poin maksimal di 3 pertandingan berikutnya itu justru dari gap 4 bisa jadi gap 7 atau gap 5 gitu ya. Artinya si fans Arsenal sendiri dengan City maupun dengan Aston Villa karena berharap City akan susah payah gitu melawan tim-tim yang lain termasuk Liverpool. Itu yang perlu digarisbawahi Mas Edo adalah ketika si Pep Guardiola ini sudah menemukan pemain yang dia inginkan gitu ya. Itu biasanya City itu sudah mulai gila tuh. Pertahanan City itu habis ini sepertinya akan banyak clean sheet menurut saya. Dengan adanya Guehi, terus kemudian nanti bentar lagi sih ada back-back baru yang back lamanya balik lagi. Kemudian Donnarumma juga sudah on fire. Itu City sepertinya akan bisa menang sampai akhir. Kenapa City kemarin terseok-seok? Karena backnya pakai pemain akademi gitu ya. Dari 4 quartet backnya 3-3-nya dari akademi semua, pemain muda semua, dihapusi sama Mbeumo sama Bruno gitu ya. Kalau sekarang dengan ada Guehi, kemudian juga Rodri balik, kemudian strikernya ada Marmus maupun Haaland, ada 2 pada pilihan. Itu City akan melenggang sampai 9 poin ke depan masih wow, 9 poin. Arsenal kalau cuma dapat 3 poin sudah salib itu nanti dari 3 pertandingan aja. Karena Arsenal itu akan kena mental. Besok kena mental. Arsenal silakan dicek Mas Angga, nanti silakan dipotong aja. Lawan Leeds itu akan menjadi PR besar buat Arsenal. Kalau lawan Leeds Arsenal tersandung, bukan berarti kalah, tersandung. Itu udah fix tuh, mentalnya jatuh. Karena kalau Arsenal tersandung, selisih cuma 2. Kalau cuma 2, selisih cuma 2. Itu kalau main di kandang City atau jangan-jangan Arsenal nanti away ke mana gitu ya. Itu udah pasti kesalip. Itu aja sih. Dan besok lawan Leeds pun juga away-nya Arsenal kan. Saya Leeds tahu sendiri kan fans-fansnya apa segala macamnya luar biasa juga Leeds. Betul. Walaupun tim mediocre ya. Ngomong gini, Mas Udo mungkin saat ini saatnya segera posting berada di puncak itu loh, artinya kan takutnya besok-besok nggak usah posting itu lagi gitu kan. Sini. Kalau yang dikhawatirkan itu adalah City untuk bangkit dan ngejar Arsenal. Aku tuh nggak begitu takut di 3-5 laga ke depan. Karena kalau aku lihat di 3-5 laga ke depan City itu nggak gampang lawannya loh. Di Liga Inggris itu dia pertama tandang ke Spurs. Kemudian dia tandang lagi ke Liverpool. Dan Spurs sama Liverpool tuh lagi kacau. Bisa aja mereka kalah juga, Mas. Justru malah kebalikannya ketika mereka kacau, mereka nggak mau pelatihnya masing-masing dipecat toh. Thomas Frank nggak mau itu. Ya itu mau. Gila mau deh pelatih ya orang sebagai pelatih Thomas Frank dan Arne Slot kan juga pasti gengsi, dia nggak mau cepet-cepet dipecat, bahkan mereka kan yang terbaik. Sebagai fans sepak bola, bukan fans MU ya. Aku sih pengen besok Liverpool kalah lawan City dan dipecat Arne Slot. Tapi penggantinya jangan Stevie G gitu loh artinya. Ya udahlah terserah lah pokoknya. Langsung Xabi Alonso pelatihnya harus. Kayaknya belum bisa Mas Xabi Mas. Soalnya dia
udah statement kayaknya dia mau lagi-lagi nanti di awal musim, nggak mau untuk kayak ini kan targetnya kayak menyelamatkan Liverpool gitu kan. Dia pengennya start dari awal. Kalau pelatihnya adalah Stevie G, itu namanya bukan menyelamatkan Liverpool namanya. Itu Memalukan apa? menjerumuskan Liverpool kalau Steve. ada Stevie G. Itu artinya waduh, serius ini kalau Stevie G itu Iya iya iya. bukan tactical gitu loh. Artinya jangan Stevie G kalau mau Ya Benitez kalau lah mau Benitez. Benitez. Ah, kayak ada lain lagi aja nih. Tapi Pokoknya pokoknya dulu Kak, intinya 2-3 laga ke depan Arsenal masih aman kok di puncak. bayangkan nih kalau musim depan misalnya ya, musim depan si MU Carrick, kemudian Arteta di Arsenal, terus kemudian si siapa? Eh, Piroto, Liverpool. siapa? Xabi Alonso Liverpool. Ini tinggal kita nunggu Chelsea nih harusnya mendapat pelatih diganti Lampard gitu ya. Gak apa-apa. Terus Rosenau juga pemain, tapi bukan legendnya. Ah, itu kan bukan seangkatan yang top-top ini gitu ya. Terus Ya, satu ya, lagi ya, betul juga ya. si siapa namanya? Si City harusnya, tapi City kan nggak punya legend tengah ya. Gareth Barry itu kan bukan pelatih juga ya artinya. City, Maresca, aduh, Maresca tandang kan bukan juga, bukan tapi bukan legendnya gelandangnya ya. City, Bukan gelandangnya legendnya mungkin sih paling pas kalau Yaya Toure yang masuk ya. ya tahu Ya ya. ya Tore. Itu kita rasanya Kolo kayak Kolo Kolo Tore kan asistennya Pep kan? Udah ada, ya, udah ada. Ada. kalau terus sekarang asistennya Pep. Oh iya udah Iya, lama. iya, iya. Kalau Kalau Torres Toure kan sama si Pep Linders itu asistennya kalau Toure kan itu kan Liverpool. legendnya Arsenal kan kalau Toure. Iya. Ya, Iya kan? pernah di City juga kan. Oh, tapi kan legendnya Zidane Arsenal. juga legendnya MU. Legendnya Siapa? Liverpool juga. Zidane juga legendnya MU. Kalau Van Persie legendnya siapa? Legendnya Legendnya. Arsenal sih mas. Aduh. Oke, nanti kita lihat lagi lah nanti prediksi mana yang paling benar kan Mas Thomas memprediksikan kira-kira Nggak, Arsenal itu juga ini aku bakal penasaran nggak? turun. Tadi aku Apa penasaran Pak? nggak? Menurutmu MU besok bisa menang lagi nggak di 2 atau 3 laga pertandingan berikutnya? Lawannya siapa sih? Fulham. Penasaran. Fulham. Fulham sama Lawan Fulham masih bisa menang lah. Lawan Fulham bisa kalah di kandang lawan Spurs. Fulham kandang kalau Spurs Lawan Spurs. udah Habis oke itu 2 kali kandang ya itu West ya. Ham. Itu 2 kali kandang mas. Itu beneran. Carrick tuh diuntungkan dengan 2 kali kandang di Old Trafford. Itu kalau dua kali Salah. kandang. Mas itu Ya, salah. Mas itu salah. Ini kenapa? kan kalau ngomong kayak gini salah. Harusnya itu ya. Ini kalau ngomong tuh dari awal gitu. Saat Kenapa? penunjukan Carrick, semua tuh meragukan Carrick. Kenapa? Carrick gila ya. Debutnya lawan City, debutnya habis itu lawannya Arsenal. Itu pelatih siapapun juga sudah akan 0 poin gitu loh. Ya, ya, ya. Pelatihnya MU. Itu Amorim pun 0 poin kalau Amorim gitu. Ya, ya, makanya Lawannya makanya lawannya seberat itu. gantian. Ini 6 poin, tapi yang 2 pertandingan berikutnya 0 poin kan. Enggak lah, kita mah bukan Arteta, enggak segeborok itu kali. Dan itu di kandang loh dua-duanya loh lawan Fulham lawan Spurs itu menarik sih kalau Karena kita kemarin menang lawan Arsenal bukan di kandang. nah Kita iya kemarin lawan Arsenal, kita menang lawan Arsenal enggak di kandang, iya di betul. tempat latihan kita itu. Waduh, sumpah sombongnya. Yang latihannya seminggu sekali kan mainnya kan? Sorry kita Iya, main iya. seminggu bisa 3 kali mas. Main banyak-banyak mah bikin banyak banyak mikir, kita kan enggak terlalu Enggak, kayak sekarang gitu. sekarang Mas Thomas bisa keluar soalnya tempat latihannya di Emirates sama di Anfield kan. Nah, itu Latihannya. tahu. Dah, Sama satu dah. lagi di Etihad, Wah, tuh kan? Etihad. Oke. Nah, Oke, kita kita keren-keren terima. latihannya. Mas Ya, kita sombong. tunggu aja lah nanti Arsenal gimana. Sebenarnya intinya kalau dari teman-teman mungkin ya lebih penasaran lah Arsenal nanti gimana, bakal tetap bisa peluang jadi juara atau enggak. Kalau MU sama Liverpool ya udahlah, ntar mau UCL mau apa Ya, segala macam. Liverpool Yang sama penting kan, MU bersaing di peringkat 4 aja ya kan? nah Fair ya itu. ya Ya. kita penasaran aja ntar Arsenal. Aku Ini kan tahunnya nih katanya yang digadang-gadang tahunnya udah the last time gitu kan, last year banget. Kita lihat aku aja lah. aku Ya kita menarik aku menarik kenapa sih apa? tentang fans ya. Aku bicara fans ya. Kemarin kan kekalahan Ah, Arsenal itu, fans MU kan semua langsung nyerang ya. Rame lah sosial media gitu kan. Banyak ah, meme-meme yang memang aku rasa lucu-lucu memang, menarik-menarik gitu kan. Kayak ada yang apa videonya Ibnu Jamilo yang sama si Agus ya Kuncoro macam-macam tuh. Aku ya. tuh kadang mikir sampai istriku nanya kan. Itu kenapa sih fans MU kok pada rame banget kayak gitu. Bayangin loh, istriku Iya. yang ikutin bola pada nanya itu. Nah, yang menarik adalah Ah, aku langsung jawab gini. Iya, karena kayaknya Fast MU itu udah kelamaan di gua. Dia udah kalah dulu. Sekarang sekalinya menang langsung langsung heboh. Karena bener loh, iya orang itu ketika udah terlalu lama dikekang, iya iya. Iya sekalinya langsung Enggak, gol. enggak, wah. enggak, enggak, enggak gitu, enggak gitu, enggak gitu. Enggak. Bener nggak Mas? MU enggak salah. MU kenapa kemarin meledos? Itu karena kita tuh menanti terlalu lama dibully sama fans Arsenal sebenarnya ya. Oh ya Jadi betul.
fans-fans sebelah itu terlalu bully kita nggak punya kesempatan, dan saat ini kita menang di kandang Balas. mereka. Iya, makanya. Ya itu saat yang tepat buat balas. Memang paling Iya. pas kayak gitu. Beda Nah, cerita makanya kalau langsung misalnya kayak keluar semua kalau gitu. soal dari Goa, kita kalau misalnya menang lawannya misalnya lawan Brentford gitu ya, atau lawan apa itu, kita nggak ngefek, kita nggak akan seheboh itu. Yang kita kalahkan kemarin adalah tim yang setiap minggu mereka ngejek kita Nah, gitu, ya, artinya makanya ya maksudku momentumnya tuh pas. Jadi pas banget. menangnya tuh di saat rival gitu kan. Walaupun misalnya nih aku tanya, habis ini misalnya MU kalah lagi atau imbang kalah atau hasil jeda itu Nggak sudah peduli. ya gak peduli betul. Betul, karena fans MU itu sudah merasa bahwasanya oke, dirayakan gitu. Ini kemenangan yang berharga Iya, dan belum betul. tentu terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini yang lawan Liverpool sampai semua keluar kan, lawan Chelsea, Liverpool, City semua bisa Arsenal Menang kalah semua. semua gitu. Wah, Kita kita hanya kalah lawan tim Big Six, cuma lawan Aston Villa. Selain itu kita menang semua. nah, iya makanya itu momen Ya, yang ya, membuat dan fans MU itu dan udah dan bola semangat. dan bola terus tuh hadir di musim ini. Kenapa? Karena musim lalu Mas Damat masih di Goa, nggak bisa dipanggil. Nah, sekarang Jadi, gitu tapi kan kadang sekarang. aku suka dengan kesombongan fans MU itu gitu. Maksudnya dengan share-share ditambah lagi Coach Justin tuh malah menyampaikan kalau Arsenal nggak mungkin juara. Nah itu jadi kayak wah apa Iya. ini harusnya Oke deh. masih Tapi kita sepakat kemarin MU Hmm. menang. Terus kita sepakat juga di 5 hari ini kita berharap ada transfer yang mega transfer lah gitu ya. MU Di butuh tim gelandang kiri MU butuh gelandang, terus si Liverpool juga butuh back. wing forward Arsenal satu. butuh apa? Butuh juara. Arsenal udah masuk kuotnya udah kuat. Butuh Nggak juara. Iya, perlu, nggak tinggal juara. perlu. Enggak. Butuh mental, butuh mental. Arsenal butuh Gyökeres bisa ngegolin. Nah itu aja udah penting bagi Arsenal. Udah. Ternyata kalau saya sepakat sama Angga sih, Wah, lebih baik Isak daripada Gyökeres. Beneran, Gimana sah? lebih lebih oke Isak daripada Gyökeres. Bisa gol berapa jadi gol? Gak ada gol gitu. Golnya Gyökeres penalti main semua, terus yang loh. ngapain kamu Iya, hitung? iya. Gitu Ya aja. udah, Oke dah. semoga ada kejutan ya bursa transfer ini ya. Semoga masih ada kejutan lah sisa-sisa Chelsea biasanya sih hari-hari Chelsea ini. yang kejutan. Iya Buat Chelsea Iya, punya banyak duitnya banget duit, pemain-pemain. duitnya masih banyak soalnya. Iya betul. Semoga Liverpool Oke, beli, MU juga beli lah. ya Biar Chelsea beli, ya moga-moga Arsenal beli Garnacho. ya kalau Liverpool pengen ke teman-teman mas-mas juga doain pokoknya Arsenal Slot segera dipecat gitu aja dah. Dah, gitu dah aja. Gitu, oke, oke gitu aja untuk episode Sip. kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang masih join, masih nonton terus di bola terus ini. Terus jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Oke, sampai jumpa di episode yang akan datang. Itu angkanya ngapain? Oke, nonton terus, ngobrol terus, bola terus. Bola Sampai jumpa. terus. Kita mau selebrasi kunya dong. Dadah.